Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ditunggu. Wah, ini Ridwan akhirnya ketemu ya. Oke, ya kita ketemu buka Kang. ya, Won ya. Oke kan? Oke, Siap. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman e-commerce semua. Waalaikumsalam. Ridwan yang telah bergabung untuk malam hari ini. Jadi sudah lama ya e-commerce nggak live IG, tapi suara saya kedengeran ya? Kedengaran Kang. Bagus. Iya. Maaf lagi radang tenggorokan. Ya, jadi Oke. udah lama kita nggak live IG ya. Jadi untuk kali ini, malam ini kita akan kenalan lebih dekat dengan kontributor dari komik ya. Jadi komik, Islamic Quote dan komik yang biasanya mungkin komikus, sekarang mungkin yang komik tetapi mirip-mirip quote ya, karena ada tiga panel biasanya, Wan. Mim Halo? Kang. Koneksi gimana koneksi? Aman nggak? Aman ya? Oh, tadi sempat freeze tadi. Oke. Oke, Omsku. Assalamualaikum. Tuh ada Omsku. Oke, teman-teman, jadi untuk perkenalan hari ini nanti dari Ridwan ya kita tanya-tanya untuk kegiatan sebagai apa? Kontributor komik, komikus maupun apa tadi meme ya? Nah, Meme kah? lebih ke mim Meme. Kang. Heeh. Iya, Ya, mim jadi dakwah lah ya biasa. Biasanya kan mim jadi kan lebih ke hal-hal yang lucu gitu. ya. Jadi seperti diketahui untuk karya-karya panggilan apa? Mas Ridwan apa Kang Ridwan nih? Bang Ridwan aja Bang. Panggilan Kang, Kang Ridwan Bang ya? Ridwan aja. Ya, Bang Ya, Ridwan Bang aja. Ridwan ini seperti diketahui kalau karya-karyanya untuk beberapa terakhir ya, itu kalau Mm-mm. bisa dilihat di Instagramnya maupun di tag sebagai kontributor komik itu sampai puluhan atau ratusan ribu like ya. Jadi kalau istilahnya kalau meme itu viral tetapi nggak kedengeran gitu. Jadi yang terakhir Iya. saya lihat sampai 200.000 like. Jadi untuk satu karya dengan 200.000 like lebih itu luar biasa sebenarnya. Tetapi mungkin Iya, lumayan. tidak ada suaranya ya, tidak ada tepuk tangan, tidak ada apa namanya diundang televisi. Tapi secara karya itu luar biasa ya. Yang terakhir juga terkait LGBT yang sekarang mungkin udah Iya. lebih moderat nih Instagram. Jadi nggak di take down itu. Iya, betul Kang. Biasanya Iya. postingan-postingan terkait LGBT itu banyak yang langsung dihapus, tetapi sekarang Iya. udah beberapa hari mungkin masih ada. Ya mudah-mudahan bisa lebih baik ya. Jadi terima kasih ya sekali lagi buat teman-teman yang sudah bergabung. Oke, mungkin pertama-tama kita perkenalan dulu nih, Bang Ridwan nih. Sekarang nama, kemudian aktivitas dan tinggal di mana mungkin ya buat permulaan. Silakan Pak. Bang. Oke, Sip. Kang. Terima kasih. Suara saya jelas ya, Kang? Jelas, Suara oke jelas. ya? Oke. Oke ya, sip. Oke, oke. Oke, ya nama saya Ridwan, cuman nama penanya Erwan, Kang. Kan ada Ridwan, Erwan Erwan. gitu ya. Iya, Iya, Erwan. iya, iya. Jadi memang udah sejak dulu memang pakai nama itu gitu. Karena kalau misalkan pakai nama Ridwan aja gitu kan, ini nama Ridwan ini maaf ya, lumayan banyak, pasaran lah ya. Iya, pasaran. Iya, Jadi iya, iya. setidaknya ada yang pembeda gitu. Jadi itu Erwan. nama saya Ridwan aja, jadi nggak ada tambahan di depan atau di belakang. Jadi Ridwan aja gitu. Lalu kalau untuk aktivitas ya, sekarang sih tinggal di Jakarta ya. Asal asal Kalimantan Barat, Pontianak. Oh, Nah, jadi jauh ya. Berarti tahun lalu, tahun 2021 itu pergi ke sini, merantau ke sini. Jadi kerja juga di sini sekalian. oh gitu. Jadi kegiatan Iya, sekarang udah kerja ya, rantau kerja, kerja. dikirain masih kuliah gitu. Saya lulus Oke, kuliah itu wisuda itu 2019, Kang. 2019 ya. Oh, Ya, berarti udah 2 tahun. 2019 ya. Ya, udah Bentar lebih. lagi lamaran bro. Tapi udah nikah belum? Amin. Belum, Kang. Belum ya. Nah, Masih sendiri. jadi buat Bang Ridwan nih belum nikah, jadi buat yang berminat silakan bisa berkenalan nanti ya lewat orang tua tentunya. Jadi Ridwan ini sekarang kerjanya apa nih? Total dari ilustrasi atau mungkin bisa dijelaskan untuk background dari ilustrasi itu dari mana sih? Mulai bikin komik ya? Iya. Atau mungkin mulai bergabung ke e-komik lah? Jadi saya mulai ngonten ya Kang, itu sekitar tahun 2018. Kan Sebelum waktu lulus itu ya? kan sedang ini ya, sedang menggarap skripsi, nyusun skripsi.
Jadi kan bosan kadang-kadang jenuh nyusun skripsi gitu. Jadi biar untuk sebagai selingan, saya bikin konten. Jadi saya masih ingat konten pertama kali itu komik strip, yang kemudian teman saya itu yang ngetek ke e-komik. Jadi teman saya yang upload komik itu, kemudian dia ngetik ke e-komik. Ternyata direpost sama e-komik. Jadi awalnya dari situ. Jadi kemudian dari 2000. Ya lebih sering ya dari tahun 2018 mulai ngonten, kemudian ternyata lumayan lebih lumayan tanggapan dari para netizen gitu ya, lebih positif lah kan terkait dengan karya-karya seperti itu, dan mulai lebih sering gitu. Karena gini juga Kang, saya kan jurusan waktu kuliah itu kan manajemen dakwah ya, manajemen dakwah. Jadi kita pengen bagaimana menyampaikan pesan-pesan dakwah dengan cara-cara yang sederhana gitu, simple tapi sampai gitu. Terutama untuk kalangan milenial sama Gen Z gitu. Jadi memang fokus saya ke situ sih sebenarnya. Kalau dari followernya lebih fokus ke milenial sama Gen Z gitu. Dan kalau tergabung di e-commerce sendiri itu ya tahun 2018 juga tergabung kalau nggak salah ya. E-commerce sebelumnya udah memang ya. Jadi saat itu Kang Sandi ada bikin story di e-commerce yang pengen gabung ke grup e-commerce, kasih tahu aja gitu, DM aja. Saya DM, ternyata langsung gabung pada waktu itu. Waktu itu memang belum terlalu banyak sih ya pesertanya gitu. Sekarang udah lumayan banyak. Oke. Jadi sekarang ini bukan e-commerce ya, secara Instagram, secara sistem kan udah ada apa namanya? Kontributor ya, jadi kayaknya sih membantu banget. Kenapa? Karena kalau misalnya kita tag repost itu biasanya akun awalnya itu nggak langsung ke bawah kan, jadi nggak langsung tahu ada komunikasi, ada komen, ada like, itu biasanya nggak tahu gitu. Jadi hanya dari e-commerce. Jadi teman-teman ya, buat yang masih berkarya kreatif di e-commerce atau sebagai kontributor, minta maaf juga nih sebelumnya. Kalau ada yang tag segala macam itu, ada yang di repost, ada yang enggak. Kenapa? Karena kita mau arahkan sekarang ke kontributor, tag sebagai kontributor, sehingga nanti feedbacknya bisa ke akun kalian masing-masing gitu. Jadi ada like-nya bisa kelihatan, kemudian juga komentator siapa itu bisa langsung ditanggapi gitu ya. Jadi buat teman-teman mungkin ada yang belum bisa juga ya Kang ya. Ada yang belum bisa untuk tag as kontributor. Jadi ada apa namanya dari Instagram ada baru. Jadi kita nggak usah repost. Dan itu bisa 2 akun dalam satu post, itu bisa lebih bagus lah untuk feedback ke kreatornya atau kontributornya. Oke, nextnya nih untuk tadi udah dari 2018 mulai berkarya ya. Kira-kira setelah 4 tahun berjalan nih, setelah 4 tahun jalan, apa yang bisa disimpulkan nih terhadap karya-karya yang udah dibikin gitu? Karena kan kalau komikus seperti tadi ya, ada 200.000 mungkin 100.000 like itu kayaknya seneng gitu kan, tetapi kadang-kadang kan apa namanya ya, feedback emang bahan bakar kita ya sebagai kreator itu adalah mungkin salah satunya like ya. Tapi selama 4 tahun ini ada hal lain nggak yang dirasakan setelah kita berkarya 4 tahun, dapat like atau mungkin dapat rezeki dari sana, gimana Bang Ridwan? Kalau saya pribadi ya Kang, lebih ke ini sih Kang, lebih ke hobi ya. Karena memang hobi kalau gambar itu memang hobi gitu. Jadi lebih ke hobi. Kalau masalah like, kalau kita misalkan bikin konten cuman ngarepin like, ngarepin komen, kemudian popularitas gitu ya. Kalau misalkan konten kita misalkan nggak rame like-nya, nggak rame komennya, nanti kita berhenti konten. Jadi memang niat awalnya diperkuat gitu. Niat awalnya diperkuat, jangan sampai kita konten cuman niatnya pengen jumlah like gitu kan. Kalau jumlah like itu hanya bonus saja sih, bonus. Ya. Jadi bisa saya simpulkan itu hadiah dari konsistensi lah, Kang ya, lebih ke istiqomah kita gitu. Kita istiqomah, selalu konten, walaupun nggak setiap hari ya. Kalau saya itu kan biasanya seminggu sekali, insya Allah ada lah gitu kan. Jadi itu lebih ke hadiah sih, bonus lah, bonus kita istiqomah konten. Mungkin Kang Sandi juga tahu ya, gimana proses saya konten dari dulu sampai sekarang gitu. Gimana konten saya itu masih berubah-ubah gitu. Sampai sekarang barulah lebih fokus ke meme yang dakwah gitu. Karena memang pertama kali kemarin tahun lalu ya, 2021 saat saya bikin konten meme itu ternyata ramai ininya.
jangkauan reach-nya lumayan tinggi gitu kan. Lalu mulai lagi cari ide, cari ide. Dan sampai sekarang alhamdulillah gitu, bisa nembus. Ya lumayan sih, sampai like sampai 300-an, yang paling banyak 300-an ribu kemarin. Iya, iya, iya. Nah, ini poin bagus ya buat teman-teman yang masih pemula atau kreator pemula. Jadi sekali lagi tadi dibilang bagus sekali sama Bang Ridwan ini bahwa like itu sebagai bonus aja ya. Jadi bukan tujuannya. Jadi memang kadang-kadang saya ngerasain sendiri ya, kalau sebagai komikus atau Iya. pengkarya seperti itu, like-nya cuma 15 gitu misalnya. Kan ada tuh, saya sendiri ngalamin ya. Kalau buat sama komik baru mungkin ada tinggi, tetapi memang seperti itu. Ya mau nggak mau ya kita harus apa tadi istiqomah tadi ya. Ya kadang-kadang gitu, Bang Ridwan. Jadi kita kan Iya. perjalanan udah lama juga nih di komik sampai sekarang. Dan kita bisa lihat nih, mungkin dalam grup sendiri juga yang masih konsisten setiap hari atau setiap minggu itu kan bisa dihitung pakai jari. Atau nggak tahu ya. Jadi Iya. karena kondisi sekarang mungkin platformnya sudah berubah lagi karena dulu ya seperti diketahui untuk akhir 2000 sebelum 2020 kan masih hype ya untuk comic strip dengan berbagai macam komunitas, tetapi memang dirasakan saat ini komunitas sudah nggak terlalu bergerak ya untuk komik ya, walaupun ada yang masih terus mungkin setiap hari ya di luar komik dawa itu dia upload ya. Jadi memang luar biasa Iya. teman-teman komikus ini walaupun apa namanya like sebagai bonus tapi semangatnya itu memang diacungi jempol ya. Artinya terus berkarya itu saya acungi jempol apa namanya? Jadi belibet nih saya nih. Terutama yang membuat konten positif. Itu juga saya harapkan dari teman-teman semua. Sekali lagi ya, dari Mas Bang Ridwan ini kan masih muda, saya yang udah berubah nih kan. Jadi mudah-mudahan nih komik ini sebagai salah satu untuk regenerasi ya. Iya. Regenerasi para kontributor, para pengkarya-pengkarya yang bertema positif mudah-mudahan bisa dipergunakan sebaik-baiknya. Jadi jangan putus asa kalau like-nya sedikit ya karena niat awalnya tadi apa ya. Kemudian juga ya tadi tag as kontributor itu bisa sangat membantu untuk perkembangan atau maupun apa pengkarya itu sendiri gitu. Jadi mohon manfaatkan sebaik-baiknya. Iya. Oke, nextnya lagi kira-kira nih yang udah dilahirkan selain karya di media sosial apalagi Kang? Bang ya, Bang Ridwan ada buku kah ada Iya. atau karya-karya lain selain media sosial? Kalau selain media sosial ya, pernah sih nulis buku kemarin pada tahun 2020 ya Kang, pernah nulis. Kan memang hobi nulis juga ya, selain gambar saya hobi nulis gitu. Oh gitu. Jadi sering juga Wah, bikin pas. quotes, masih bikin quotes sampai sekarang. Jadi pernah bikin buku, waktu itu cuman 100 eksemplar ya, nggak banyak, tapi alhamdulillah habis. Dan kemarin Oh, sempat ada yang minta cetak ulang, tapi karena kemarin itu saya kan nyetaknya di Jogja ya, di Jogja. Kemudian kualitas bukunya kurang bagus kalau menurut saya, jadi masih cari lagi penerbit yang lebih bagus. Saya itu ingin Kang, cetaknya itu secara apa? Secara self publishing gitu ya. Jadi publishingnya saya kita cetak sendiri gitu, nggak lewat penerbit atau nggak lewat editor. Jadi ngeditnya juga layoutnya semua sendiri gitu. Dan juga cetak sendiri, jual sendiri gitu kan. Tapi alhamdulillah kemarin sempat ada kesan-kesan positif ya dari teman-teman, dari follower juga minta cetak ulang, tapi ya sampai sekarang saya masih sedang nyusun lagi gitu. Berharap iya, iya. nanti lebih ke depannya lebih bagus bukunya gitu. Tapi ya sampai sekarang yang masih belum kecapai nih Kang, bikin komik. Maksudnya gabung sama e-komik, ikut bikin Kompilasi komik ya. juga, itu yang belum sampai sekarang ya. Iya, jadi Kan kalau harus teman-teman e-komik dicoba. kan pada, iya, mungkin lain kali lah. Karena kadang itu juga nggak sempet gitu kan, kesibukan lain. Karena saya itu Betul, media betul. sosial tuh hanya sebagai ya kehidupan kedua lah, bukan yang utama gitu. Jadi lebih fokus ke kehidupan nyata kita gitu. Media sosial ya cuma untuk nyalurin hobi, Iya, iya, sekedar iya. bikin-bikin ya postingan gitu kan, bukan hal yang terlalu saya kejar gitu. Jadi memang fokusnya ke dunia nyata. Bahkan sempat konten itu baru tahun 2018 setelah selesai kuliah. Sewaktu kuliah udah sibuk itu, nggak sempat lagi itu mau bikin konten, mau gambar udah nggak sempat gitu. Jadi baru Betul, selesai betul. kuliah baru bisa konten. Iya, iya.
Ya, jadi teman-teman yang untuk berkarya komik itu emang untuk sosial media ya di Twin Iya, apa di Twin dibuat sekarang kayaknya yang paling efektif itu satu halaman beberapa panel atau mungkin satu panel. benar. Seperti konten Bang Iya. itu kan kadang-kadang satu panel aja ya. Ya, satu Mm. panel itu karena memang sekali lagi waktunya, jadi nggak bisa cepet. Jadi kayak artificial intelligence kan nggak bisa tuh, jadi harus ya sabar lah bikinnya. Tadi minimal seminggu sekali atau seminggu sekali ya. Mudah-mudahan Iya, Kang. tidak apa namanya, tidak bolong-bolong tuh. Sekarang untuk Dan yang kondisinya, saya lihat, Kang, ya, dan yang saya lihat, Kang, ya, saat ini lebih kalau mau bikin konten ya, kan kita kan saat ini berkesempatan untuk siapapun untuk bisa berkarya gitu. hmm, Jadi mau yang tinggal di kampung ke, yang mau tinggal di kota, mau di mana pun bisa berkesempatan untuk berkarya. Apalagi adanya e-komik gitu. Saya akui tanpa e-komik, ya tanpa perantara e-komik mungkin saya juga nggak sampai sekarang gitu postingan nggak bisa sampai jangkauan yang luar biasa gitu kan. Tapi itu juga salah satu perantara wasilah dari e-komik. Jadi memang kalau misalkan teman-teman yang juga pengen berkarya, ya coba aja dulu gitu. Masalah bagus atau enggak, itu harus belakangan gitu kan. Yang penting kita coba dulu. Dan benar tadi, saat ini orang itu kan pengen cepet, pengennya cepet ya kan. Kalau kalau ngelihat postingan atau scrolling video itu kan cepet itu. Jadi memang bagaimana kita bisa bikin konten yang simple, pesannya iya sampai gitu. betul. Kalau kita bikin, coba aja misalnya ini, kita coba bikin satu post itu ya, Panen. satu post, kemudian kita perbanyak tulisannya di postingan itu, gambarnya dikit gitu, orang kadang malas baca. Jadi lebih baik Betul betul. tulisan panjang itu di caption. Nah, di caption tulisan yang panjang, karena memang ada yang hobi baca ya. Jadi dia biasanya bacanya di caption. Sementara gambarnya itu postingnya cukup yang simple, tapi pesannya sampai itu. Betul betul. Jadi sekali lagi untuk Indonesia ini luar biasa ya. Jadi memang pertama emang itu masalah kita semua sebagai komikus misalnya. Jadi di Indonesia ini terkenal untuk lebih senang menonton daripada membaca. Jadi tadi benar sekali kalau Benar. sekarang modelnya apalagi ada swipe-swipe video-video cepat itu kan. Ya betul Iya. sekali kalau formatnya kayaknya pas kayak Bang Ridwan ini jadi 3 panel itu cukup ya. Dan itu Mm-mm. bisa apa namanya mewakili sesuatu yang kompleks nah. Itu gimana Iya. sih apa namanya nyari inspirasinya seperti yang misalnya kemarin yang baut sama Skrup tuh. Iya, iya. Kira-kira gimana bisa Iya. dijelasin Kak, behind behind the karya? iya. Kan kalau masalah baut sama mur itu, kadang kan kita juga sering ya kan, kalau kalau meme itu kan banyak ya, maksudnya berseliweran di mana-mana gitu. Pernah saya ngeliat gambar itu, tapi dia pakai baut asli. Dia pakai baut Oh asli, gitu. ya itu contohnya itu, dia pakai baut asli. Jadi kalau di situ tuh tentang poligami kalau nggak salah ya. Oh iya Meme-nya iya. itu tentang poligami, jadi baut Ada itu kan satu, cuman bisa 4 mur. iya Jadi iya iya. idenya dari situ. Jadi kalau baut itu walaupun dia satu tapi bisa 4 mur gitu. Itu juga salah satu yang memunculkan ide, oh ya ini cocok nih kalau untuk dianalogikan sebagai cewek dan cowok gitu. Mur dan baut tadi. Mulai bikin meme kayak gitu kan. Awalnya meme baut sama mur itu udah pernah diupload, udah pernah diposting dan udah pernah Take down ya. di repost juga oleh komik, langsung di take down. Iya 2 jam langsung di take down. betul betul. Gara-gara ada yang komen, maksudnya komennya secara belak-belakan gitu ya. Jadi hanya bertahan 2 jam, padahal jumlah like-nya terus meningkat pada waktu itu. Komentarnya udah Hmm. 2 jam itu komentarnya udah hampir 100 gitu kan. Tapi langsung di take down sama Hmm. Instagram. Jadi makanya kemarin postingannya itu Tidak captionnya saya komen ya. samarkan gitu kan. Kemudian komennya dinonaktifkan. Dan sampai sekarang masih bertahan. Mungkin benar kata Kang Sandi tadi, Ada sekarang perubahan. Instagram udah mulai agak melunak kayaknya. Iya, udah banyak posting-postingan yang berhubungan dengan itu juga yang nggak di take down gitu. Iya betul betul betul. Oke, jadi emang kadang-kadang ya seperti itu karena ini ada platform mereka kadang-kadang ya rule mereka ya semau-mau mereka gitu. Iya. Jadi nggak bisa kata jadi demokrasi itu ya sama aja bohong sih sebenarnya. Tergantung kepentingan mereka juga sih. Oke oke oke. Apalagi yang mau disampaikan ya? Mungkin nanti dari akhir ini nanti dari teman-teman bisa bertanya ya kepada Bang Ridwan untuk terkait kehidupannya sebagai ilustrator ya. Nextnya mungkin apa tadi kan udah apa disampaikan ya, yang belum kesampaian itu bikin komik atau mungkin ada mau tahun depan gitu, ada targetnya.
Insya Allah ada pengen mulai sih Kang, tahun depan pengen mulai lah, bikin karya lagi lah, entah itu komik atau buku, tapi ya teruslah coba lagi gitu. Kan tahun ini nih karena saya ngerantau ke sini ya, jadi kan masih agak sibuk lah gitu. Jadi insya Allah mungkin tahun depan ada rencana mulai bikin komik atau bikin buku lagi, insya Allah ada lah insya Allah. Tapi kalau untuk bikin komik sama e-komik ini masih belum tahu ini. Karena gambar-gambar teman-teman e-komik itu pada bagus sekali gitu kan. Apalagi para senior gitu. Saya aja sebenarnya nggak enak nih muncul di sini gitu. Apalagi para senior di grup itu, aduh, buku-buku komiknya udah pada ada di Gramedia, udah ada yang bestseller. Jadi rasanya minder aja gitu. Ya, sama aja sih. Saya aja gambarnya masih gitu-gitu aja. Nggak bisa bagus, emang udah mentok segitu. Tapi ya tadi terus semangat aja. Gitu. Iya, Jadi memang sekarang ya teman-teman, tadi disampaikan untuk e-komik ada beberapa kali kompilasi, dan sekarang lagi progres juga nih untuk 2 kompilasi dengan 2 tema, yaitu sahabat ya untuk e-komik for kids, satu lagi ada tentang remaja. Jadi ada 2 buku yang sedang dipersiapkan, mudah-mudahan sih bisa selesai juga di tahun depan ya. Ya mudah-mudahan minta doa semua untuk apa namanya prosesnya ini, karena memang kita belum ada editor, artinya dari, kan kalau dulu formatnya kita diajuin dari penerbit ya, kita sekarang coba edit sendiri, edit dari dalam, baru nanti setelah siap bagus baru kita tawarkan ke penerbit, atau mungkin mau ikut dengan siapa namanya Bang Ridwan ini untuk self publishing. Kenapa? Karena untuk self publishing ini otomatis 100% hasil penjualan ya, keuntungan itu buat komikus. Kalau di buku-buku penerbit kan pasti kita cuma dapat 10% kira-kira. Jadi kalau 10% dibagi-bagi banyak orang, kesian gitu. Benar-benar. Jadi next target kita nggak terlalu gitu ya. Iya, target kita sih mungkin ada satu nanti yang kita mau self publishing, sehingga nanti hasilnya pun bisa dinikmati secara penuh oleh teman-teman yang ikut di kompilasi. Ini ada pertanyaan nih, jam berapa ya sekarang ya? Oke, udah hampir setengah jam. Kita mulai sesi pertanyaan, bisa ya Bang Ridwan ya? Boleh Kang, boleh Kang. Iya, siap-siap. Iya, ini ada pertanyaan dari Faris GH. Kak, saya mau bertanya, apa perbedaan cerdas, pintar, dan bijak? Wah, ini bukan terkait karya kali ini ya. Mungkin ada mau dijawab atau nunggu pertanyaan lain? Mau dijawab atau nunggu pertanyaan yang lain? Yang berhubungan dengan komik aja kali Kang ya, yang berhubungan dengan ini, dengan ilustrasi. Iya, itu rada bingung juga deh. Nanti dibilang so pinter repot. Ya oke teman-teman, jadi sekali lagi tetap semangat ya, mau yang baru ngomik atau yang udah lama, yang baru bergabung di komik maupun udah lama. Yang penting ya konsisten, itu memang konsistennya sesuatu yang sangat berat gitu ya. Kalau memang niatnya atau tidak diluangkan itu sekitar setengah jam sampai 1 jam untuk berkarya, itu nanti lama-lama ya bablas gitu. Atau mungkin memang ada teman-teman yang sudah tadi yang seperti Bang Ridwan bilang sibuk di kerja ya. Jadi komikus itu kan kadang-kadang ya sibuknya ilustrasi gitu. Mungkin kalau saya beda lagi, sibuknya bekerja di mana, atau Bang Ridwan kerja di mana, dan komik ini sebagai pelarian ya atau hobi ya seperti itu untuk mengungkapkan apa namanya, beropini terhadap sesuatu yang terjadi sekarang. Jadi mungkin dari awalnya seperti itu, dari hobi, dan siapa tahu ya banyak yang menjadi profesional ya, seperti di grup-grup masih banyak yang memang mereka hidupnya dari komik gitu. Tuh nanti kita mungkin perlu bahas lagi deh. Karena sekarang secara komikus itu beda ya dengan komika yang sekarang lagi booming ya, itu jauh berbeda. Karena secara industri udah ada ya, tapi sekali lagi Indonesia itu sukanya nonton daripada baca. Kan kalau komik itu harus baca, gambarnya apa, biarpun gambarnya bagus tetap kita baca kan, kita baca angka-angkanya atau angka hurufnya kita baca gitu. Dan apa namanya, memang untuk komikus terutama komikus dakwah ini yang masih terus bertahan, ada Mas Andri, Mas Feby, kemudian juga siapa lagi ya, nah itu baru 2 tuh, Mas Omsku ya, pengen jadi baik 3, jadi emang masih sedikit sekali. Jadi mungkin nextnya dari teman-teman semua yang menyimak ini mau meneruskan
sebagai komikus dakwah itu dipersilahkan ya bergabung dengan ikomik. Belum ada pertanyaan Dan lagi kalau nih? menurut saya, Kang, ada yang nanya, Ya, Kang? Ada nggak? belum. Oh, belum. Silakan. Dan kalau menurut saya, Kang, kalau mau bikin kayak postingan atau konten ya, itu nggak mesti juga terlalu jago gambar gitu, nggak mesti juga gitu. Mungkin kawan-kawan berpikir, oh harus jago gambar nih kalau mau bikin konten gitu. Padahal kalau kita gambar juga, kan sebenarnya kalau konten itu bukan fokus ke gambarnya, tapi ke pesannya gitu. Jadi kalau gambarnya masih biasa-biasa aja nggak masalah gitu, mulai aja dulu gitu. Karena kalau kita fokus ke gambar, mau gambarnya bagus, kalau misalkan isinya nggak sampai, ya kan kalau dalam ilmu komunikasi ya, yang penting kan sampai, kita ngomong, orang paham, ya udah sampai komunikasinya gitu. Jadi kalau menurut saya, kawan-kawan yang mungkin gambarnya masih dalam proses ya, masih belum bagus gitu, nggak apa-apa, coba aja dulu. Yang penting fokusnya ke pesan yang pengen disampaikan. Tuh. Jadi kita boleh riset dulu, kayak kadang saya juga kalau pengen bikin konten, ya riset dulu, Kang. Riset dulu, jadi biar pas kita bikin konten itu benar-benar dapat terserap gitu, maksudnya dapat dipahami. Kalau ada kata istilah bahwa gambar itu bisa menjelaskan 1000 kata gitu. Jadi satu gambar aja itu sebenarnya udah komplit sekali gitu. Walaupun kita nggak kasih tulisan, gambar itu udah mengatakan banyak hal gitu. Jadi fokusnya ke situ aja, ke pesan yang pengen disampaikan. Masalah gambar, misalkan kurang bagus atau masih dalam proses, ya nggak masalah, gambar aja dulu gitu. Iya. Jadi sama itu di Bang Iko juga kadang-kadang nggak ada deskripsi ya, hanya ada hashtag Bang Iko gitu aja. Untuk Iya. satu gambar itu kayaknya sudah cukup. Jadi memang ada beberapa juga teman-teman kita bisa lihat ya, di Indonesia itu memang sekali lagi saya sampaikan itu rada unik ya. Jadi gambar itu tuh kayak benar tadi Bang Ridwan bilang nggak terlalu penting gitu. Bener deh. Iya. Ya, kita bisa lihat ya, yang komik-komik istilahnya asli Indonesia itu nggak ada standarnya. Ya, beda nih. Indonesia tuh memang beda. Kenapa kalau di Amerika itu kan ada stylenya DC sama Marvel. Di Jepang ada manga gitu, walaupun ada yang ya seperti One Piece atau itu yang rada-rada beda ya. Tapi dia kira-kira sama lah ya. Tapi di Indonesia itu ada Ali Oncom, ada Gepeng, bukan Gepeng, siapa? Otoy, ada siapa Doyok ya di Lembergar, kemudian juga bisa dilihat Kang apa Bang Mice ya. Bang Mice, Tai Lalat, dan itu kan formatnya nggak jelas, abstrak gitu. Iya. Jadi itu Iya. apa lucunya Indonesia ya. Jadi nggak perlu satu style tertentu untuk membuat atau komik atau Benar. berkarya itu, dan itu diterima gitu. Dan itu bisa bertahan sampai sekarang bahkan. Ini ada pertanyaan lagi, kita lihat dulu sebentar ya. Iya, Kang. Nah, ini ada pertanyaan dari Nisa DF20, Kak. Cara mengatasi stuck dalam berkarya itu bagaimana, Kak? Silakan dijawab, Bang Ridwan. Ya, kalau kita stuck ya, atau kehabisan ide atau apa gitu, kalau menurut saya kan kita bisa cari inspirasi dari ide-ide orang lain. Maksudnya dari gini, kita lebih banyak melihat karya-karya orang lain. Kadang dengan melihat karya orang lain, kita itu ya ada aja ide masuk gitu. Jadi bisa aja untuk menemukan ide-ide yang lain, kita mungkin perbanyak baca dulu, baca-baca buku, atau mungkin kita melihat karya-karya orang lain. Kadang dengan melihat karya orang lain atau kita baca-baca buku, inspirasi itu akan datang gitu. Jadi kalau menurut saya kan biasanya gini, kalau kita lagi buntu pikiran, ide, kita bisa explore, maksudnya explore mungkin ke Google, internet ya, cari gambar-gambar atau cari inspirasi dari karya-karya orang lain gitu. Saya juga gitu kadang, Kang. Jadi kalau misalnya lagi nggak ada ide ya buka-buka aja itu, tulis hashtag di Instagram misalkan, meme gitu kan. Lalu cari mungkin ada yang bisa kita islamisasikan gitu. Awalnya mungkin dia nggak islami, kita islamisasikan ininya, meme-nya gitu. Kan kalau saya kan memang fokusnya lebih ke Islamnya gitu ya. Jadi bikin komik tapi tetap ada pesan-pesan Islamnya gitu. Walaupun kadang juga ada yang hiburan. Jadi itu lagi kembali ke kita, bagaimana kita mencari inspirasi. Kalau kita misalkan pengen dapat inspirasi atau kita pengen dapat ide tapi kita nggak bergerak, maksudnya nggak mencoba berusaha mencari-cari referensi yang lain, ya nggak dapet. Ide itu kan kadang dia datang dengan sendirinya, kadang juga harus diusahakan gitu. Jadi bisa kawan-kawan lakukannya tadi, mulai melihat karya-karya orang lain atau baca-baca buku atau apa, itu biasanya akan mendatangkan ide gitu, Kang. Oke, terima kasih untuk masukannya. Mungkin kalau dari saya, jadi ada sekarang satu metode yang kayaknya dipakai semua untuk pengkarya, jadi ride the wave gitu. Jadi
untuk kondisi sekarang yang sedang rame itu kan apa, dan itu kita masuk ke situ sebagai tema yang akan kita bikin. Jadi itu bisa bisa lebih mudah ya kalau memang lagi apa mau bikin apa ya. Oh, yang sekarang lagi tren itu apa sih? Misalnya Piala Dunia ya, itu kan banyak tuh bisa dikulik Iya, Piala betul. Dunia kan. Misalnya sekarang nonton Piala, udah ada yang beberapa dibikin kayaknya. Nonton Piala Dunia sampai malam subuh kesiangan misalnya. Kemudian juga tentang judi bola itu misalnya ya. Kemudian tentang Maroko. Nah, itu banyak sih sebenarnya dari satu satu event itu bisa dikulik gitu. Jadi mungkin kalau dari saya itu sih ride the wave. Jadi yang lagi rame sekarang apa, dan kita coba ambil beberapa aspek di situ yang kita bisa bikin karya gitu. Jadi dari Nisa kira-kira itu ya jawabannya. Mungkin ada yang lain mau bertanya lagi? Dipersilakan sambil kita menunggu. Oh iya, buat teman-teman juga ya, untuk e-comic camp ini udah mau sekitar 2 tahun ya tidak ada. Jadi harusnya biasanya Desember, Bang Ridwan. Kalau mungkin ada lagi mungkin harus ikut nih. Jadi biasanya Insya kita ada e-comic Allah. camp ke puncak, kita kumpul sama kontributor, kita setting target sebenarnya sih. Jadi memang ada beberapa yang belum tercapai dari pertemuan terakhir, dan itu bisa lebih apa namanya mempererat. Jadi saling mengenal. Kalau biasanya cuma dia seperti ini sama Ridwan baru ketemu ya secara sosmed Iya, gitu, Kang. tapi secara personal itu kan kita belum pernah ketemu ya, hanya Belum, Kang. beberapa orang aja gitu. Gitu. Oke, itulah kemudahan-kemudahan yang tadi disampaikan. Jadi bisa dari Aceh, ya kan, dari Papua, mungkin dari Kalimantan, sekarang bisa berkarya, bebas berkarya, dan silakan nih, mau berkaryanya kan udah ada pilihan nih. Ada yang mau cuman joget-joget atau ya bikin viral seperti itu atau bagaimana itu terserah Anda. Tetapi ya kalau dari kami usahakan dengan konten-konten yang positif. Kenapa? Karena memang apa namanya perlu gitu. Perlu di sela-sela timeline itu kita melihat sebagai reminder buat diri kita sendiri. Biasanya kan gitu, kita buat itu buat reminder sebenarnya, Iya. buat diri kita, dan mungkin apa ya, satu frekuensi dengan yang apa membaca seperti karya-karya dari Bang Ridwan, sehingga dia mengapresiasi dengan like seperti itu. Saya rada-rada belibet nih. Minta maaf ya teman-teman. Kita tunggu lagi. Ada pertanyaan lagi kah yang mau ditanyakan ke karya-karyanya dari Bang Ridwan nih? Kira-kira sekarang apa namanya karya yang paling banyak like-nya apa tuh, Bang Ridwan? Ingat ya? Tentang Yang ini, tema Kang. apa? Yang tentang doa, yang senjata itu. Oh Yang iya, kalau kunai, ya. senjatanya para ninja. Kalau Iya, samurai, kalau katana, senjatanya para samurai. Kalau doa, samurai, senjatanya Muslim. para... Nah, itu yang paling banyak gitu. Hmm. Saat ini sih itu yang paling banyak. Tapi Udah beberapa 300.000. beberapa bulan terakhir ini kebanyakan, ya saya juga kurang tahu, kita juga bingung bagaimana algoritma Instagram itu bekerja gitu, Kang. Saya tuh Iya, iya. sempat sering menonaktifkan komentar. Saya lumayan sering itu menonaktifkan komentar, karena kan kadang itu ada yang sibuk berdebat itu di kolom komentar itu. Saya kadang males bales Iya, gitu. iya. Jadi mereka sama mereka aja itu, mereka itu saling sibuk berdebat di situ. Makanya kadang saya nonaktifkan. Justru saat dinonaktifkan, jangkauannya lebih tinggi, Kang. Anehnya Oh di gitu. situ. Hmm. Mungkin karena gini, mungkin orang lebih fokus ke like dibandingkan komen. Jadi pas saya nonaktifkan komentarnya, justru saat itu yang semakin cepat meningkat jumlah like-nya. Hmm. Bahkan kadang, jadi kalau komentar itu nggak terlalu ngaruh sih kalau menurut saya, Kang. Kalau dari kita lihat, dari kita analisis postingan-postingan yang saya posting lah ya. Jadi lebih fokusnya itu bukan ke komentar. Jadi walaupun kita menonaktifkan komentar, jumlah like sama jumlah share itu tetap tinggi. Jadi komentar nggak terlalu ngaruh sih sebenarnya. Iya. Biasanya kan orang kan sering-sering komentar biar selalu naik itu nggak ngaruh juga gitu. Jadi memang Iya. malahan coba aja nanti dinonaktifkan komentarnya, misalkan jumlah like-nya udah agak tinggi gitu kan, atau udah ada yang mulai komentar gitu. Nah itu nanti dinonaktifkan komentarnya, biasanya jumlah like-nya makin naik gitu. Biasanya sih gitu. Iya, iya. Itu pernah di Comic Camp juga kita pernah bahas dengan si Ginan ya.
Ginan itu ada nilai itu sebenarnya dulu ya algoritmanya, nggak tahu sekarang. Jadi ada like itu satu, kemudian juga apa ya, komen itu 2 dan share itu Iya. 3 gitu. Jadi ada nilainya gitu, sehingga kalau ada komentar itu ada engagement. Jadi minta maaf juga buat teman-teman e-komik, kadang-kadang dari admin tidak membalas komentar ya, karena memang ya tadi rada sibuk juga ya. Kemudian juga emang kadang-kadang untuk terkait posting, apalagi Vicky ya, nah itu kadang-kadang banyak yang Ya, benar. beda-beda penafsirannya sehingga saling berdebat di komentar, itu memang biasa aja ya. Tapi juga kadang-kadang memang yang tadi ride the wave atau mungkin terkait yang kontroversi itu biasanya bukan apa-apa ya, kita udah tahu ya. Kadang-kadang Iya. ada ada kompornya di situ yang bakar-bakar. Jadi pakai komen, pakai akun apa, Iya. pura-puranya dia membela padahal dia nggak jelas gitu, emang sengaja gitu ya. Banyak. Jadi kadang-kadang kita lihat juga di komentar, aduhnya apa ini. Jadi udah Saya ketahuan lah kemarin Kang apa. yang postingan tentang Baut dan Mur itu Kang, itu banyak yang nyerang Kang, Ya banyak gitu. yang nyerang. Bahkan dari DM luar ya, negeri DM itu, ya. waduh, Betul, iya, betul, bahkan betul. dari luar negeri, mereka kan paham gambarnya ya, mereka paham Ya, gambarnya ya. gitu. Tapi kadang kita nggak tahu bahasa mereka ya, karena bahasa Spanyol, bahasa Jerman ya. Biasanya saya ini kan ada terjemahan ya, kalau misalkan di Bisa Instagram kan dia ada terjemah. terjemah itu. Iya, emang banyak serangan banyak. Dan kadang Betul, betul. ya kita kalau udah sifatnya ya kadang saya langsung kayak hapus aja itu DM-nya. Masuk DM-nya hapus. Nggak selalu saya duliin gitu. Oh, saya cek aja Karena gitu mereka kalau banyak nggak sudah. terima juga gitu. Betul. Iya. Ya, jadi ya itu ya akhir zaman ya, yang kira-kira dulu Iya. hanya bisa dibaca ketika membaca tentang kisah Nabi Lut, dan sekarang aktualnya terjadi ya, masif itu, termasuk di Piala Dunia kan sempat kontroversi ya seperti itu. Luar biasa. Oke, ada yang mau bertanya lagi teman-teman semua? Udah 40 menit kita join, ada yang mau bertanya lagi? Kalau tidak ada yang bertanya, mungkin nanti kita tutup nih. Tutup itu kita dengar dari Bang Ridwan ini apa nih ya, harapan Bang Ridwan sendiri sebagai pengkarya, kontributor e-komik, kemudian juga pesan deh. Tadi udah beberapa ya terhadap komikus-komikus baru atau pengkarya yang baru, Iya. pesan-pesannya apa terhadap karya positif ini. Silakan, Bang. Oke. Kalau harapan saya sih Kang, nantinya bisa lebih banyak ya kolaborasi apa istilahnya yang tergabung ke komik, yang mulai bikin komik juga atau bikin karya gitu. Karena memang setidaknya memberdayakan e-komik yang saat ini menjadi fasilitator ya untuk para komikus, untuk para ilustrasi ya, ilustrator untuk bikin karya gitu. Jadi jangan sia-siakan kesempatan itu gitu. Kebetulan e-komik masih open ini, masih terbuka ini untuk membagikan karya. Karena memang saat-saat ini banyak orang yang pengen berkarya tapi dengan cara tadi Kang, maksudnya mempermalukan dirinya gitu. Yeah. Jadi kalau saya secara pribadi, maksudnya orang kan kadang gini, malu pengen nampil atau malu untuk menampakkan dirinya, maka bisa berkarya dengan komik atau tulisan atau apa gitu kan. Yang penting kita terus berkarya gitu. Setidaknya ada yang bisa kita tinggalkan sebagai bukti bahwa kita ini ya pernah hidup gitu di dunia gitu. Dan itu kan yang bikin para semangat kita untuk terus berkarya adalah karena kita berharap menjadi amal jariah bagi orang lain. Karena saya pribadi ya Kang, saya itu percaya bahwa kalau misalkan kita menunjukkan kebaikan ya, sesuai dengan hadis Nabi, mandala ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi ya. Barang siapa yang menunjukkan pada kebaikan, maka dia akan mendapat pahala sama seperti yang melakukannya. Jadi gini aja lah logikanya. Kita pakai logika lah ya, pakai logika. Misalkan kawan-kawan posting satu postingan tentang dakwah gitu. Kemudian ada 100 orang yang ngelihat. Nggak perlu rame lah. 100 orang ngelihat, kemudian 20 orang yang like. Tapi ada 1 orang yang ngamalin dari apa yang kita posting. 1 orang yang ngamalin postingan kita ini dari apa yang kita posting ini, dia ngamalin hal tersebut. Kemudian dia terus melakukan secara istiqomah dari amalan kita kasih tahu dia lewat postingan, itu kita juga dapat pahalanya. 1 orang aja yang ngamalin apa yang kita sampaikan, kita dapat pahalanya. Jadi ini investasi amal gitu. Investasi pahala.
Jadi daripada kita sibuk, ya kita capek-capek misalkan capek sholat, capek sedekah, tapi hanya untuk diri kita sendiri. Karena kita kan nggak tahu nih amal kita mana yang tertolak, mana yang diterima. Jadi lebih baik tadi cari juga investasi amal atau pahala lewat hal lain, itu amal jariah tadi. Salah satunya ilmu yang manfaat. Mungkin itu, Kang. Iya. Oke, terima kasih sekali lagi ya untuk Bang Ridwan, bagus sekali ya. Jadi emang buat teman-teman tadi yang perlu disampaikan, ya karya kita tidak hanya sekedar karya untuk viral, tetapi tadi juga buat investasi akhiratnya ya, untuk apa namanya amal jariah ya. Dia emang kadang-kadang dibilang, sempat disampaikan juga bahwa mungkin karya kita itu akan lebih panjang umurnya daripada diri kita. Benar. Jadi bayangin kita sudah tidak ada, tetapi karya kita masih ada dan tadi bisa diamalkan atau bisa dibaca, kemudian ada yang satu aja yang mengamalkan, itu kita bisa dapat untuk pahalanya. Jadi luar biasa sekali. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman semua yang sudah bergabung. Kemudian juga waktunya dari Bang Ridwan ya, semoga terus istiqomah ya, kita sama-sama belajar. Jadi tidak ada yang sedih, yang ada adalah yang konsisten atau istiqomah. Jadi tetap saling mengingatkan teman-teman semua, kalau kita ada salah juga ya nggak apa-apa, kita terima, tetapi ya jangan sampai kita apa namanya permisif ya tadi terhadap sesuatu yang sudah salah tetapi masih ada yang bela ya, dibenarkan di kolom komentar dan lain sebagainya. Jadi terima kasih sekali lagi buat teman-teman semua, semoga bisa bermanfaat untuk pertemuan malam ini, dan Bang Ridwan juga semoga terus berkarya, kemudian diberikan kesehatan ya buat teman-teman semua yang melihat dan masih mencoba menjadi kontributor, terus semangat dan semoga tetap sehat karena masih terus terjadi apa ya, mungkin di Cina masih di lockdown ya, di sini aja udah bebas ya, jadi masih ada variasi-variasi COVID dan lain sebagainya. Kita hanya berharap dan berusaha ya untuk menjadi sehat, kemudian juga jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kesehatan. Sekali lagi terima kasih, selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Oke, makasih. Assalamualaikum.